Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Ketika pada suatu pagi terbangun dari mimpi buruk, Gregor Samsa mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa yang menjijikkan di ranjangnya. Ia terlentang dengan batok punggungnya yang keras, dan jika sedikit mengangkat kepala, ia bisa melihat perutnya yang coklat berbulu dan berbuku-buku melengkung kaku di atas hamparan spray yang tampak hendak melorot seluruhnya. Kakinya yang banyak, yang tampak kurus menyedihkan dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, bergetar lemah di depan matanya. Begitulah Franz Kafka mengawali novela yang diterbitkan oleh penerbit Baca ini. Halo, saya Arif Rohman. Saya akan meresensi sebuah novela karya pengarang asal Jerman. Metamorfosa Samsa karya Franz Kafka ini terbit pertama kali tahun 1915 di Jerman. Buku ini sudah beberapa kali terbit dalam bahasa Indonesia. Bagi yang belum kenal, Franz Kafka ini seorang cerpenis dan novelis. Buku kumpulan cerpennya sudah dibukukan. Karya novelnya diantaranya berjudul Proses, Kastil, dan Amerika. Ia juga punya buku kumpulan fiksi mini dan kumpulan surat yang ditujukan kepada ayahnya. Sebelum meninggal, ia pernah memberi wasiat kepada sahabatnya agar membakar seluruh karya-karyanya. Sayang, permintaan itu tidak dipenuhi sahabatnya itu, yang juga seorang kritikus sastra, namanya Max Brod. Pembuka. Dalam resensi buku ini, saya membaca buku terjemahan dari Sigit Susanto yang diterbitkan penerbit Baca cetakan pertama April 2018. Sebelum membaca buku ini, saya berkenalan dengan Franz Kafka pertama kali lewat membaca esai di koran edisi hari Minggu. Dilanjutkan membaca kumpulan cerita Franz Kafka yang di dalamnya memuat novela ini. Sayang terjemahannya kurang bagus. Saya pun mencari-cari versi dari penerjemah lainnya. Singkat cerita, sebelum membaca buku Metamorfosa Samsa, saya menemukan blog membaca karya Franz Kafka yang ditulis oleh Sigit Susanto. Waktu itu, buku terbitan penerbit Baca ini belum ada. Keasikan membaca blog itu membuat saya semakin tertarik dengan wacana Franz Kafka. Sigit Susanto dikenal menerjemahkan buku-buku sastrawan asal Jerman ini. Saya baru membaca 2 buku terjemahannya yang terkait Franz Kafka. Pertama, Metamorfosa Samsa. Kedua, Surat untuk Ayah. Kelak, saya jadi tahu novela Metamorfosis karya Franz Kafka ini akan diterbitkan dan diterjemahkan langsung dari teks aslinya yang berbahasa Jerman. Info ini saya dapat dari Sigit Susanto lewat Facebook. Membaca novela Metamorfosa Samsa mengingatkan saya pada aib keluarga. Perubahan mendadak pada tokoh Gregor Samsa punya pengaruh yang tidak jauh beda dengan yang terjadi pada keluarga yang merasa dibebani oleh salah seorang anggota keluarganya. Entah karena suatu penyakit, skandal, atau hal yang memalukan lainnya. Terakhir kali membaca buku ini, pikiran saya mengingat tentang orang gila yang dijauhi oleh keluarganya. Baik dengan cara dipasung atau dibiarkan menggelandang di jalan. Menjadi orang gila barangkali bukanlah jawaban cita-cita anak ketika kecil. Tapi kita tidak tahu, bisa jadi ada suatu masa di mana ada kondisi yang tiba-tiba membuat seorang frustasi dan jadilah ia orang gila. Penyebab hal itu mungkin datangnya tiba-tiba, seperti yang dialami Gregor Samsa. Pagi-pagi ia terbangun sudah menjadi kecoa. Dalam novela ini, Gregor Samsa digambarkan begitu peduli dengan keluarganya. Ia bekerja keras untuk melunasi hutang keluarga. Ia sering membandingkan diri dengan orang yang pekerjaannya juga sales.
tapi hidupnya lebih santai, bisa makan enak, tidak terburu-buru. Tidak seperti Gregor Samsa, yang keseringan di perjalanan sampai-sampai tidak punya teman dekat. Ketika Gregor membandingkan nasibnya dengan orang lain, rasanya sama dengan sikap orang hari ini yang suka membandingkan dengan orang yang lebih sukses, merasa dirinya buruk, dan selalu merasa kekurangan. Sosial media bisa kita sebut satu di antara penyebab yang memungkinkan kita suka membanding-bandingkan. Seolah dunia ini kurang menyenangkan. Padahal bisa jadi kita sudah menjalani hidup lebih baik daripada hidup kita beberapa tahun sebelumnya. Tentang cover buku. Metamorfosa Samsa diberi sampul gambar ilustrasi kartun laki-laki yang dalam anggapan saya mirip Ariel Noah. Laki-laki dengan pakaian hitam dan berdasi. Mungkin menggambarkan tokoh Gregor Samsa ketika pergi bekerja sebagai seorang sales yang biasa melakukan perjalanan. Ada 8 gambar laki-laki tersebut di sampul, dan 1 kepala kumbang. Memang dalam novela ini, Franz Kafka tidak secara spesifik menyebut Gregor Samsa berubah jadi kecoa. Bilangnya hanya hewan yang menjijikkan. Kalau saya lebih mudah membayangkan Gregor Samsa berubah menjadi kecoa. Cover ini seolah ingin menggambarkan pandangan seekor serangga. Tentang judul buku. Biasanya, novela ini diterjemahkan dengan judul Metamorfosis. Tapi di sini diberi judul Metamorfosa Samsa. Barangkali supaya iramanya cocok dengan nama Franz Kafka. Hal menarik dari buku ini bisa saya jawab berasal dari komentar-komentar para penulis tentang novela ini. Misalnya pendapat Nabokov yang mengatakan, siapa melihat sesuatu pada metamorfosis yang lebih dari sekadar sebuah fantasi serangga, saya menganggap sebagai pembaca yang berhasil. Pendapat ini membuat kita yang kebingungan setelah membaca novela ini tertarik untuk membaca ulang dan mencoba menemukan makna di balik cerita ini, atau sekedar menikmati ceritanya saja. Pendapat Albert Camus tentang novela ini seolah membenarkan pendapat sebelumnya. Ia berkata, takdir dan mungkin keagungan karya ini yang membawanya bisa menyiratkan banyak hal, tapi sekaligus tak menegaskan satu hal pun. Tapi dari semua pendapat yang ada, ungkapan yang paling membekas bagi saya adalah pengakuan Gabriel Garcia Marquez, novelis 100 tahun kesunyian. Ia berkata, Kafka membuat saya mengerti bahwa orang bisa menulis dengan cara yang berbeda. Gabo, panggilan akrab novelis ini juga mengungkapkan kekagumannya dengan mengatakan, ternyata orang boleh menulis karya sastra seperti ini. Dan jika kita membaca banyak hal tentang novel ini, kita akan mendapati pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh Franz Kafka kepada pembacanya. Selain itu, membaca karya Franz Kafka seringkali mengenalkan kita pada sosok penulisnya dalam kehidupan nyata. Sigit Susanto dalam kumpulan surat Franz Kafka yang ditujukan kepada ayahnya, menulis tokoh fiksinya Kafka yang mirip dengan orang di sekitar Kafka. Seperti misalnya tokoh ayah Gregor Samsa dengan ayah Kafka sendiri, Hermann Kafka. Ketegasan ayah Franz Kafka mirip dengan ayahnya Gregor Samsa dalam Metamorfosa Samsa. Hubungan orang tua dengan anak memang tidak mudah. Ketegasan orang tua mungkin dimulai dari niat baik, sebagaimana penolakan anak bisa juga dilandasi dengan pemahaman yang baik pula. Hanya saja keduanya bisa memiliki perbedaan. Sebagai orang tua dan anak, membaca karya Franz Kafka mengingatkan kita agar bisa merenung bagaimana sikap yang sebaiknya diambil saat berperan sebagai orang tua maupun anak. Penutup. Meskipun terbitnya novela ini sudah saya tunggu-tunggu, saya tidak bisa berbohong kalau saya tidak terlalu menikmati buku ini. Lebih tepatnya kebingungan setelah membacanya. Seperti yang dialami pembaca lain yang mengirim surat ke Franz Kafka dan dibahas dalam pengantar buku terbitan ini. Saya kira novela ini bukan jenis bacaan favorit sejuta umat, tapi layak dibaca berulang-ulang karena nyatanya Kafka jadi rujukan banyak penulis, mulai dari Gabriel Garcia Marquez hingga Haruki Murakami.
dari A.S. Laksana hingga Eka Kurniawan. Akhir kata, buku ini bisa didapat di toko buku online kesukaanmu. Selamat membaca. Sampai jumpa.